Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat, sepanjang Januari hingga Maret 2023 telah mendeportasi 620 warga negara asing yang bermasalah dari Indonesia ke negara masing-masing. Ratusan WNA tersebut diusir keluar dari wilayah Indonesia karena beberapa pelanggaran keimigrasian, seperti menyalahgunakan visa dan izin tinggal, mengganggu ketertiban masyarakat, dan pelanggaran lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi pun telah melakukan langkah tegas melalui sanksi tindakan administratif berupa pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan atau tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia selama kurun waktu tertentu. Dan Bali menjadi salah satu fokus wilayah utama yang dilakukan pembenahan, optimalisasi pengawasan oleh Ditjen Imigrasi untuk menindak tegas beberapa pelanggaran yang kerap terjadi dilakukan oleh orang asing. Jadi contohnya dia berwisata tadinya, visa on arrival. Dilihat ada peluang, nggak semua turis ngerti bahasa Inggris. Nggak semua turis mau belajar bahasa Indonesia. Berarti ada language barrier. Mereka jembatani. Wah, ini peluang. Contohnya melatih surfing, contohnya melatih olahraga, dan selebihnya banyak pelanggaran yang abai dengan hukum yang ada di Indonesia. Contohnya mereka naik sepeda motor, kadang lupa atau tidak menggunakan helm. Data Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali mencatat, jumlah warga negara asing yang dideportasi hingga 8 Agustus 2023 sebanyak 201 orang yang terdiri dari 34 negara. Terdapat 5 negara penyumbang deportasi terbanyak yakni Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Nigeria. Tidak hanya deportasi, beberapa WNA juga dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Tindakan yang kita kenakan kepada warga negara asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sebenarnya jamak sekali, ya. Tapi yang paling tepat sasaran, yang paling sering dipakai di seluruh dunia juga, seluruh negara yang berdaulat adalah deportasi dan pengusulan namanya dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Itu yang paling efektif dan efisien. Kantor Imigrasi terus dengan gencar melaksanakan patroli rutin demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, juga para wisatawan di Bali. Setiap hari, unsur intelijen Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing. Mereka menyidak tempat-tempat usaha yang dicurigai milik WNA yang didirikan tanpa izin. Pola pengawasan kami sudah ada 1 kali 24 jam selama 7 hari. Jadi informasi-informasi yang kami dapat ini berimbang, baik dari pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui kanal-kanal yang telah kami siapkan, lalu dari pengawasan rutin yang kami laksanakan. Tentunya pendekatan dalam hal pengawasan terhadap warga negara asing, kami imigrasi melaksanakan pengawasan secara humanis. Kita pahami bahwa Bali merupakan sektor pariwisata terbesar di Indonesia. Tentunya juga kami imigrasi di sini harus menjaga itu.
Di sisi lain, pelanggaran yang ada di Bali tidak hanya soal izin tinggal, namun kian maraknya juga pelanggaran ketertiban lalu lintas. Untuk itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali turut menertibkan WNA pengguna kendaraan bermotor dengan rutin melakukan patroli dan operasi penertiban lalu lintas. Jadi rata-rata pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali kebanyakan rata-rata tanpa menggunakan helm. Jadi kami di sini melakukan penindakan dengan menggunakan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, termasuk kasat mata. Jika langsung tertangkap, langsung kita melakukan tindakan langsung di tempat, demikian. Dilaksanakannya operasi penertiban ini secara rutin telah membuat jumlah pelanggar lalu lintas WNA kini semakin menurun. Dari yang sebelumnya sempat viral, banyak orang asing yang tidak patuh pada aturan lalu lintas di Bali. Baik, jadi untuk pelanggaran, khususnya warga negara asing yang berada di Bali, sampai saat ini sudah betul-betul menurun. Yang mana dapat kami sampaikan bahwa penindakan untuk warga negara asing di Bali ini khususnya tahun 2023 ini sebanyak 1.527 pelanggaran. Jadi sampai saat ini sudah betul-betul menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai tempat tujuan wisata dunia, Dinas Pariwisata Bali berupaya membawa kenyamanan bagi semua pihak agar Bali bisa dinikmati siapapun tanpa ada yang merasa dirugikan dalam hal menegakkan hukum keimigrasian di Indonesia. Pertama, kami tentu sebelum kepada orang asing, kami sebenarnya sudah menyiapkan flyer do and do's, ya kan, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan kami sudah selipkan kemarin ini di launching sudah dari Pak Gubernur Bali dan Pak Menteri Hukum dan HAM. Jadi ketika stempel wisatawan datang itu sudah dilampirkan flyer itu di paspor. Dan juga pihak imigrasi sudah begitu gerak cepat, sudah membuat scan, tidak lagi pakai flyer itu, dengan scan dengan 3 bahasa Inggris, China, dan India. Jadi tidak perlu ini langsung di-scan, difoto, disampaikan, ini loh yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu yang dari sisi edukasi kepada wisatawan. Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali menilai, peran penegakan hukum pemerintah harus berjalan bersama dengan peran aktif masyarakat. Sehingga warga Bali perlu dilibatkan lebih jauh demi kelancaran pengawasan orang asing. Selama ini tim itu ada, tapi kalau kita hitung rasio, berarti dengan 6 juta wisatawan yang harus diawasi oleh 3 imigrasi, taruhlah tenaga kerjanya ada 500 kali 3, 1.500. Apakah sebanding? Jadi rasio pengawasan itu belum sebanding. Gencarnya pengawasan terhadap orang asing tidak hanya demi keamanan Indonesia, khususnya Bali, namun juga memberikan kenyamanan dan ketentraman hidup bagi para wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan serta keramah tamahan Pulau Dewata seutuhnya. Well, I think anywhere you go in life, I think it's respecting the space that you're coming into, and I think really just trying to be aware and I think just being able to absorb what's around you and the culture that's around you, I think that's what's been inspired me. Again, why I'm here is the Balinese people and culture. Penegakan hukum keimigrasian tidak hanya dilakukan dengan operasi pengawasan aktif seperti yang dilakukan di Bali. Lain halnya di Surabaya, para orang asing secara langsung atau dengan penjamin mendapatkan hak untuk mengetahui dan belajar lebih jauh hukum keimigrasian di Indonesia melalui program Lentera Keimigrasian.
usia berapa, ya tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema! Pengurus Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Dayana, Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Penegakan hukum keimigrasian juga tengah digencarkan oleh kantor imigrasi maupun pemerintah daerah di Surabaya. Berbeda dengan Bali yang menegakkan hukum dengan cara tindakan operasi kepatuhan kepada WNA, Surabaya berupaya mengajak para warga negara asing secara persuasif, juga edukatif dalam memahami hukum di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya membuat sebuah inovasi dalam pengawasan WNA, yaitu layanan edukasi literasi peraturan keimigrasian atau Lentera Keimigrasian. Layanan ini memberikan kesempatan kepada orang asing untuk berkonsultasi perihal hukum keimigrasian Indonesia. Nah, ini dilatar belakangin oleh menjawab tuntutan masyarakat ya, menjawab tuntutan masyarakat terkait dengan layanan publik dalam sektor peraturan perundang-undangan. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa banyak sanksi yang diterapkan kepada warga negara asing karena mungkin ada ketidaktahuan, ketidakmengertian mereka atas aturan yang berada di atau ada yang ada di wilayah Republik Indonesia. Maka ini menjadi ruangan layanan atas edukasi dan literasi peraturan. Dengan mengedepankan sikap yang humanis dan melakukan pendekatan secara sosiologis, diharapkan pelanggaran keimigrasian yang ada di wilayah Surabaya, seperti izin tinggal berlebih, penyalahgunaan visa, dan tindakan kriminal dapat ditekan melalui Lentera. Sasarannya adalah bagaimana kemudian tingkat pelanggaran terkait dengan keimigrasian ini menurun. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada warga negara asing agar mereka bisa lebih tertib dan taat atas peraturan yang berada di wilayah kantor imigrasi Surabaya. Gitu. Ini kita berharap bisa berkurang pelanggarannya. Jadi penegakan hukum itu bukan hanya sekedar kita mengambil tindakan, tapi lebih cenderung pada pencegahannya. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya pun membangun ruangan khusus bagi warga negara asing maupun penjamin yang ingin berkonsultasi seputar hukum keimigrasian. Sejak diresmikan pada 20 Juli 2023 lalu oleh Direktur Jenderal Imigrasi, sudah lebih dari 15 orang memanfaatkan Lentera Keimigrasian. Nanti yang bersangkutan datang ke bagian ini, itu di situ nanti isi formulir dulu terkait data diri dan hal-hal apa yang mau ditanyakan kepada kami. Nanti sudah ada petugas di situ yang akan memfasilitasi terkait hal-hal apa saja yang mau diutarakan kepada kami. Selain warga negara asing yang datang secara langsung, terdapat juga penjamin yang merupakan orang atau korporasi.
bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Dan beberapa hal yang sering ditanyakan para WNA dan penjamin, yaitu terkait kartu izin tinggal terbatas (KITAS) maupun perpanjangan visa sesuai dengan hukum di Indonesia. Nah, sekarang yang banyak ditanyakan oleh para penjamin itu seperti ini, Pak. Terkait orang asing yang katakanlah KITASnya sudah keluar. Ternyata di situ orang asing itu mendapatkan penugasan lain, kan itu tidak boleh sebenarnya. Atau pihak-pihak perusahaan atau penjamin yang menggunakan teknisi-teknisi untuk berkegiatan di perusahaannya akan tetapi menggunakan visa yang kurang tepat untuk diperuntukkan kepada orang asing tersebut. Sebelumnya, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya sudah memiliki nomor khusus untuk pengaduan dan pelaporan bagi para WNA dan penjamin. Namun adanya program Lentera Keimigrasian semakin mempermudah kedua belah pihak secara efektif dan efisien dalam menemukan solusi permasalahan di lapangan dengan bertemu, bertatap muka secara langsung. Hal ini diakui Edward Stefano sebagai seorang penjamin yang terbantu dengan kehadiran layanan Lentera guna mendatangkan tenaga kerja asing agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hari ini saya mendapat banyak informasi terkait cara mendatangkan orang asing ke sini karena sebelumnya tidak begitu mengerti dan sekarang kami sudah paham bahwa banyak jenis visa yang bisa kami pakai dari jangka pendek sampai jangka panjang dan juga selain walaupun sudah memiliki visa itu bukan berarti kami sudah 100% comply. Kami tetap harus melakukan pelaporan-pelaporan lainnya terkait keberadaan orang asing yang ada di Indonesia. Kemudahan mendapatkan informasi hukum keimigrasian melalui Lentera juga dirasakan Asmiatun sebagai penjamin. Ia kini jadi lebih mengerti cara mengurus kartu izin tinggal sementara bagi tenaga kerja asal Jepang yang akan bekerja di perusahaannya. Yang saya tanyakan tadi itu mengenai proses dari KITAS. KITASnya bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Kami sudah menerima penjelasannya sangat jelas karena dari Bapak imigrasi tadi menjelaskan dengan detail sekali. Jadi permennya seperti apa, nomor berapa itu sudah dijelaskan gitu di situ. Kami sangat bermanfaat sekali untuk penjelasan ini. Sejak Januari hingga Agustus 2023, sebanyak 102.444 orang warga negara asing datang ke wilayah Jawa Timur melalui Bandara Internasional Juanda. Di sisi lain, terdapat sejumlah 107 orang warga negara asing dideportasi ke negara asalnya dan 3 orang mendapatkan sanksi pro justisia. Untuk yang mereka bekerja di Indonesia, kadang-kadang mereka ini tidak karena saking sibuknya mereka bekerja dan karena aturan-aturan perusahaan yang harus mereka laksanakan, mereka kadang-kadang meremehkan ataupun mengacukan aturan-aturan keimigrasian. Nah, ini dan perusahaan pun tidak kadang-kadang tidak terlalu aware kepada mereka, sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian, misalnya dengan terjadinya overstay. Diharapkan dengan adanya layanan edukasi seperti Lentera, selaras dengan operasi pengawasan WNA di lapangan, dapat memberikan keamanan tidak hanya bagi bangsa, namun warga negara asing yang secara legal berkegiatan di Indonesia. Penegakan hukum dari segala sisi menunjukkan imigrasi tidak pernah tutup mata dengan keberadaan WNA yang bermasalah di Indonesia. Penegakan hukum terus dilakukan, tidak ada ruang kompromi bagi WNA yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta roda perekonomian masyarakat.
asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Saya Wayan Koster, Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali, mengucapkan selamat atas mulai siarannya Jawa Post TV di Bali, mengudara di Bali. Semoga Jawa Post TV itu akan menjadi lembaga penyiaran dan sekaligus juga wahana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di Bali, memberikan layanan informasi serta membangun opini yang bagus dan berkualitas di Bali, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat dan juga akan berperan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu mendapat respon dari pemerintah maupun pemerintah daerah serta juga para pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Bali. Selamat untuk Jawa Post TV. Jumlah kedatangan warga negara asing yang masuk ke Indonesia pada periode 1 Januari sampai 28 Agustus 2023 6.873.999 orang. Sudah naik signifikan dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ya, artinya warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu cukup tinggi dan minat orang asing ke Indonesia juga masih tinggi. Sejumlah hampir 7 juta warga negara asing masuk ke Indonesia paling banyak melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, dan Bandara Juanda Surabaya, dengan tujuan berwisata ataupun berbisnis. Jutaan orang yang datang ke Indonesia membuat Ditjen Imigrasi terus melakukan penegakan hukum untuk menghindari terusiknya keamanan dan kenyamanan bangsa dari WNA bermasalah. Oleh karena itu, pemerintah saat ini lebih selektif dalam memberikan izin masuk bagi warga negara asing ke Indonesia. Pemerintah hanya memberikan izin masuk bagi WNA yang bekerja, berwisata, berinvestasi ataupun kunjungan legal lainnya sepanjang memberikan manfaat bagi Indonesia. Kebijakan selektif itu diperkuat dengan dicabutnya aturan bebas visa bagi 159 negara. Pencabutan ini juga bentuk respon pemerintah terhadap warga negara asing yang belakangan ini berulah di Indonesia, khususnya di Bali. Tanpa pandang bulu, pemerintah Indonesia kini mewajibkan visa bagi warga yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Cina, dan negara lainnya jika ingin masuk ke tanah air. Ya manfaatnya buat Indonesia kan gini, masuknya warga negara asing ke Indonesia itu kan diharapkan kan memberikan manfaat, ya. Nah, tetapi menyeleksi bahwa yang masuk ke Indonesia itu yang memberi manfaat itu adalah tantangannya, ya. Nah, untuk kemudian ya, kita bisa menjawab tantangan tersebut, dibutuhkanlah instrumen. Salah satunya adalah visa. Ya, kenapa? Karena visa itulah yang kemudian menyeleksi siapa-siapa yang bisa masuk dan siapa yang tidak. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia menilai Indonesia harus berani memosisikan diri dalam pilihan, yaitu untuk menjadi negara yang banyak dikunjungi wisatawan namun tidak berkualitas, atau dikunjungi sejumlah wisatawan berkualitas. Pemerintah sudah mulai memikirkan perizinan dari segala aspek, guna menghindari keberadaan wisatawan yang meresahkan dan tidak memberikan manfaat bagi negara. Sehingga langkah mencabut aturan bebas visa bagi 159 negara
sudah tepat. Ya menurut saya bagus ya. Sebenarnya evaluasi itu tidak hanya terkait dengan turis-turis yang tidak berkualitas. Artinya turis-turis yang kita harapkan datang ke Indonesia, mereka spending uang, bukan justru mencari uang di sini. Dan kemudian juga mereka menghormati hukum Indonesia, bertindak sopan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya banyak hal kenapa perlu dievaluasi. Pertama, dengan bebas visa yang 159 negara, kita tidak memperhatikan resiprokal, artinya resiprositas. Biasanya kita akan memberikan suatu negara bebas visa, ya, asalkan negara tersebut juga akan memberikan bebas visa kepada kita. Dengan gencarnya penegakan hukum keimigrasian yang tengah dilakukan pemerintah, Indonesia tidak perlu takut kehilangan wisatawan. Karena tak ada penurunan yang dipengaruhi oleh pencabutan bebas visa kunjungan dan masih terjadi peningkatan jumlah wisman di daerah tujuan wisata. Oh iya, banyak negara menerapkan itu. Kita misalnya datang ke negara seperti Inggris, Spanyol, Italia, bahkan juga Amerika Serikat, pasti dicek. Karena mereka tidak ingin bahwa wisatawan-wisatawan ini menjadi pendatang ilegal yang kemudian mencari kerja, mencari ini dan sebagainya, yang akan merampas, merebut lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Nah, itu yang mereka cegah. Kebijakan selektif dalam menyaring WNA masuk ke tanah air juga diiringi oleh berbagai upaya yang saat ini tengah ditegakkan pihak imigrasi. Guna mengoptimalisasikan pengawasan WNA, mulai dari meningkatkan peran tim pengawasan orang asing hingga melakukan sosialisasi terhadap WNI dan WNA. Harus selektif itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Karena pengaruh apapun itu kan munculnya dari luar. Yang membawa masuk manusia. Imigrasi kan menjaga manusia. Ya itulah yang kita lakukan agar ke depan ya semakin baik. Nah, mengenai pendalamannya seperti apa, saya bebankan misalnya ke Direktorat Intelijen untuk menghimpun informasi, menghimpun data ya, mengenai seseorang ya, yang bermasalah. Kita kerjasama dengan luar negeri untuk bertukar biometrik yang juga kemudian yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang yang masuk ke dalam list tersebut ke Indonesia, kita langsung bisa tolak. Ini jangan masuk ke Indonesia. Ini bisa mengganggu. Dirjen Imigrasi juga memastikan perlunya sinergi dan integrasi berbagai pihak dalam menegakkan hukum keimigrasian. Masing-masing pihak memiliki peran penting, seperti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada WNA, serta penguatan kolaborasi antar sektor untuk meningkatkan literasi masyarakat domestik dan internasional. Sehingga keamanan dan kenyamanan dapat dirasakan seluruh warga negara dan nama baik Indonesia terjaga.